Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan karena banyak hal yang harus kami koordinasikan sehingga kami agak terlambat datang ke sini. Kemudian para masyarakat Sumatera Selatan yang kami hormati, pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan tentang coronavirus di Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum kami menyampaikan perkembangan, kami mengingatkan kembali kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa penyakit ini setiap hari terus bertambah walaupun sedikit demi sedikit. Namun yang paling penting untuk mencegah penyakit ini agar tidak bertambah, kami meminta kepada masyarakat, kepada kita semua untuk mematuhi aturan pemerintah, yaitu pakailah masker pada saat keluar rumah, terutama berada di tengah kerumunan atau berada di tengah keramaian seperti di pasar-pasar. Kami masih melihat bahwa belum semua dari kita, baik yang mengunjungi pasar itu pembeli maupun pedagang, itu menggunakan masker. Kami mohon untuk menggunakan masker di suasana keramaian seperti itu, karena suasana keramaian seperti itu penyakitnya sangat mudah sekali menular. Pada saat kita berbicara, pada saat orang tersebut bersin, pada saat orang tersebut batuk, andai kata orang tersebut menderita penyakit corona ini, sehingga sangat mudah sekali menular ke kita. Maka dari itu, sekali lagi kami menghimbau, pakailah masker jika keluar rumah. Dan yang kedua, selalulah cuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, terutama pada saat setelah kita mengakses atau berada di tempat keramaian, kita memegang benda-benda atau barang-barang yang digunakan secara bersama-sama seperti kamar mandi, WC atau toilet di tengah keramaian, toilet umum, yang mana itu akan menjadi sumber penularan apabila kita tidak cuci tangan dan kita tidak menyadari bahwa tangan yang tidak dicuci telah menempel virus di tangan kita, dan kita terkadang ada yang makan tidak cuci tangan lagi, seperti makan kue-kue yang ringan misalnya, terus kita menyentuh mata kita, menyentuh hidung kita, dan virus yang ada di tangan itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan kita akan menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, perkuatlah daya tahan tubuh kita dengan makanlah makanan yang bergizi, tidurlah atau istirahatlah yang cukup, berolahragalah atau aktivitas fisik yang teratur, dan yang paling penting yaitu tidak stres atau tidak panik, sehingga dengan demikian daya tahan tubuh kita akan kita pertahankan dan bahkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara itu, sehingga kita mempunyai pertahanan di dalam tubuh kita untuk melawan apabila masuknya virus ke dalam tubuh kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan mari kita patuhi bersama, karena dengan mematuhi aturan inilah, mematuhi ketetapan inilah, kita akan bisa menghentikan virus ini menyebar terus di masyarakat. Jadi sekali lagi, jaga jarak terutama pada saat berbicara, jangan kurang dari 1 meter, kemudian pakailah masker, selalulah cuci tangan dan tingkatkan daya tahan tubuh, serta yang paling penting lagi, ikutilah aturan yang dihimbau oleh pemerintah demi untuk kita semua agar dapat menghentikan penyebaran virus ini di tengah-tengah kita. Baik, para pemirsa yang kami hormati, rekan-rekan media yang kami hormati, kami akan menyampaikan perkembangan coronavirus disease pada tanggal 23 April tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama yaitu ODP
atau orang dalam pemantauan. Jumlah ODP total pada hari ini berjumlah 3.121 orang. Kemudian ODP selesai pemantauan sebanyak 2.078 orang, sehingga ODP yang masih dalam proses pemantauan berjumlah 1.043 orang. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah PDP keseluruhan sampai hari ini berjumlah 141 orang. PDP selesai pengawasan berjumlah 72 orang. Masih dalam proses pengawasan atau yang masih di rumah sakit berjumlah 69 orang. Kemudian penambahan PDP baru pada hari ini berjumlah 9 orang. Kemudian sampel yang diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apakah orang tersebut terindikasi atau menderita coronavirus, yaitu berjumlah 461 orang, yang terdiri dari orang tanpa gejala atau orang yang kontak erat dengan kasus positif berjumlah 278 orang, PDP sebanyak 159 orang, ODP 24 orang. Jumlah sampel positif pada hari ini total berjumlah 93 orang. Jadi ada total penambahan sebanyak 4 orang dari hari sebelumnya. Kemudian jumlah sampel negatif sebanyak 123 orang dan masih dalam proses hingga hari ini dan tetap dilanjutkan sampai besok berjumlah 245 orang. Kemudian kami akan mengumumkan kasus konfirmasi positif baru COVID-19 per tanggal 23 April tahun 2020 sebanyak 4 orang dengan rincian 2 orang dari Prabu Mule transmisi lokal, kemudian 2 orang dari Palembang transmisi lokal. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini belum ada penambahan, masih tetap 4 orang dari masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian kasus meninggal juga masih tetap sama, yaitu sebanyak 3 orang. Jadi hari ini hanya penambahan kasus baru sebanyak 4 orang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami memohon perhatiannya, memohon kebijaksanaannya, kewaspadaannya untuk selalu mematuhi aturan yang dihimbau oleh pemerintah agar kita bisa menghentikan penyebaran virus ini di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.